Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita membahas mengenai array kelanjutan ya, di khususnya di pemrograman C. Kita membahas bagaimana memasukkan data ke dalam array. Nah, jadi masukkan data secara interaktif ya. Jadi ini ada array ya, ada array, kumpulan array. Kemudian masing-masing space ini kita isi datanya dengan angka ya, angka yang sesuai dengan yang di kita inputkan nanti ya, gitu. Jadi akan menjadi program yang user friendly ya, kita bisa membuat inputan pakai bahasa C ya. Akan kita batasi dalam hal ini maksimal data yang dimasukkan jumlahnya 10 ya. Jadi setelah datanya dimasukkan maksimal jumlahnya 10, nah, kemudian data tersebut ditampilkan. Jadi kita mendukung transparansi ya. Masuknya berapa ditampilkan. Seperti apa cara kerjanya? Yuk kita langsung saja. Ya, pertama kita membuat kerangka dulu ya. Kita pakai pseudocode. Nah, jadi supaya kalau mau bikin program itu ada logik yang harus kita tata. Nah, logiknya gimana? Nah, ini setidaknya ada 3 tahapan ya. Tahapan yang pertama kita membuat variabel namanya jumdata. Nah, jumlah data, kepanjangan dari jumlah data. Jumlah data itu diisi oleh angka 0, diisi angka 0. Angka 0 ini nilai awal ya, nilai awalnya 0. Nah, kan waktu pertama kali kita tidak tahu array itu diisi berapa ya. Setelah diisi bilangan baru ketahuan, oh ini isinya berapa bilangan, oh isinya 5 bilangan, 7 bilangan, maksimal 10 ya. Kemudian kita membuat perulangan dulu ya, perulangan diawali kurung buka kurung tutup ya, dari yang berwarna merah ini. Jadi untuk i ya, diberi nilai awal 0 sampai dengan 9. Nah, kenapa kok i 0 sampai 9? Ya, ini nanti untuk indeks arraynya. Nah, seperti kita sudah ketahui di array itu indeksnya dimulainya dari angka berapa? 0 ya, bukan 1. Di 1 2 sampai terakhir nanti berarti 9. Nah, totalnya ini berarti berapa? 10. Nah, 10 angka nanti isinya. Nah, tapi indeksnya dimulainya dari angka 0 sampai 9. Nah, kemudian masukkan data. Nah, ini kok ada data i, ini apa nih? Jadi ada variabel ya, ada variabel data, indeksnya indeks ke i. Nah, jadi kalau perulangan yang i nilainya 0 berarti data indeks ke 0 ya. Data i-nya 0 berarti ininya 0. Nah, data indeks ke 0 berapa? Akan kita isi nanti. Nah, supaya tahu bahwa programnya menyuruh kita untuk mengisi, kita tampilkan prompt dulu. Prompt tampilkan. Masukkan ya. Oh, promptnya di sini ya tadi ya, masukkan data ya. Promptnya masukkan data. Nah, kemudian sudah dimasukkan, misalkan diisi angka tadi, misalkan angka 5 ya, ini ya 5 ya, 5. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, apakah mau memasukkan data lagi ya atau tidak? Kalau ya gimana? Kalau ngetik ya, kan ditangkap dulu nih, ditangkap dengan fungsi ini ya, fungsi masukkan jawaban ya. Kemudian kita masuk ke decision ya, ngecek kondisinya ya. Jika yang dimasukkan huruf T besar atau T kecil, maka
Jum data itu mana? Tadi yang di nomor satu ini. Jum data nilainya I, berapapun nilainya I ditambahkan satu. Nah, nilainya I tambahkan satu. I-nya berapa? Misalkan kita sudah masukkan data sampai indeks kedua ya, berulang-ulang terus indeks kedua. Ketika tidak memasukkan data lagi, kita ketik T, maka jum data isinya 2 plus I plus 1. Nah, berarti 2 plus 1 sama dengan 3. Ini artinya berapa? Ini artinya apa sih? Oh, ini berarti dalam jum data ini isinya ada arenya terisi 3, 5, 4, dan 10. Nah, kemudian keluar dari pengulangan akhir kondisi. Ya, itu yang kedua. Kira-kira sudutnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, untuk I, ya, kita yang tahapan ketiga ini tujuannya untuk menampilkan yang ada di proses kedua ini, ya, menampilkan proses yang kedua ini. Menampilkannya caranya gimana, ya? Kita lihat dulu nih, kita masukkan I diisi 0, ya. Ketika I nilainya 0 sampai dengan, kan sudah tahu jumlah datanya berapa. Jumlah datanya berapa? Misalkan tadi jumlah datanya 3 ya. Ini ya, 3 ya. Nah, 3 kurangi 1. Ini maksudnya buat apa? Nah, kita reverse nih. Kalau sebelumnya kan I plus 1. Nah, sekarang kita reverse. Ya, I min 1. Maksudnya gimana? Berarti I-nya berapa? Sorry, jum datanya berapa? Jum datanya 3 dikurangi 1. Nah, ini berbicara apa? Ini berbicara indeks array ya. 3 kurangi 1 kan 2. 2 ini apa? 2 ini berbicara indeksnya sampai indeks nomor 2. Nah, jadi sudah tahu ya indeksnya sampai indeks berapa, tinggal print, tampilkan data mulai dari indeks ke I atau indeks ke 0 ya. Sampai kapan? Ya, sampai sampai nilainya, nah, ini ya, jum data kurangi 1 atau sampai I nilainya 2. Ya, jadi nanti bisa kecetak nih angka 5, 4, 10 ya, kecetak. Nah, jadi itu gambarannya pseudocode-nya. Ya, harapannya sudah ada gambaran ya. Kalau sudah, kita lanjut ke teknisnya sekarang ya. Teknisnya seperti apa teknisnya? Nah, ini. Seperti biasa, ini bacanya dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan atas ya. Ini ya. Nah, ya ini ya, kita biasa include stdio, include main. Ya, ini kurungnya kok warna ungu nih apa? Ini awal, ini akhir ya. Nah, ada variabel data. Ya, data 10, kita nyiapkan array indeksnya sampai 10 ya. Kemudian kita bikin variabel I, jum data sama dengan 0 dan char jawaban. Ya. Itu apa I tadi ya? Ini ada ini I. Kemudian kita masuk ke, ini berarti sudah menjawab yang satu ya, ini ya, jum data diisi 0 ini ya. Kita masuk tahapan yang kedua. Tahapan kedua itu apa? Kita menerima inputan ya. Menerima inputannya gimana? Ini ya. I sama dengan 0, lakukan perulangan sampai I kurang dari 10. Kenapa I kok kurang dari 10? Karena keterbatasan tadi ya, kita membatasi yang dimasukkan sampai angka 10. Sorry, 10 totalnya ya, jumlahnya 10 bilangan. Ya, kemudian keluar prom nih, masukkan sembarang bilangan. Ya, kemudian di scanf. Scanf itu apa? Program yang kita buat akan menerima angka yang kita masukkan ya. Angkanya disimpan dalam bentuk apa? LF long float, disimpan di variabel
dimasukkan di variabel data I. Data I itu apa? Tadi ya, data I. Nah, dimulai dari 0, berarti data array indeks ke 0. Nah, jadi akan keluar nih nanti kita jalankan, kita langsung disuruh masukkan data I dimasukkan, misalkan sudah dimasukkan, yang dimasukkan angka 5, nah angka 5 masukkan. Ya, kemudian ada kondisi nih, dia ngecek nih apakah I jumlahnya sama dengan 9, isinya 9. Ya, jika 9 berarti kan sudah sampai ke batasannya. Batasannya apa? Kan arahnya indeksnya sampai 9 ya. Berarti tidak boleh diisi lagi. Karena kalau diisi mau ditaruh di tempatnya mana enggak ada. Ya, kalau I jumlahnya sudah 9, maka jumdata nilainya I plus 1. Berarti jumdata mau enggak mau dipaksa nilainya 10. Nah, I tadi kan 9 ya ini ya. Kemudian break itu apa? Berarti selesai sampai di merah ini. Nah, tapi kalau belum sampai 9 gimana? Ya, kan enggak masuk di tertangkap di kondisi ini ya. Ini diabaikan. Nah, kalau diabaikan berarti lanjut ke baris berikutnya. Di sini cetak ya, masukkan lagi. Ya, jawabannya ya atau tidak. Nah, jadi setelah masukkan ini, nah, kalau masih jumlahnya belum sampai 10 ya, isinya arraynya ditawarkan nih, masukkan lagi ndak ya. Ya. Kemudian di scan lagi ini sama ya, scan L-nya sama dengan yang ini. Ya, bedanya ini yang kita tangkap adalah karakter. Karakter itu apa? Nah, persen C. Persen C dimasukkan di mana? Di variabel namanya jawaban. Jawaban itu apa? Ini. Ya. Kemudian tanya ini, yang kalian masukkan apa? Oh, kalau ngetiknya T besar. Nah, atau T kecil. Kenapa kok T kecil? Kadang lupa ya, caps lock-nya hidup dipencet ya, tahunnya T besar. Padahal tidak ya, kita menjaga itulah. Kalau jawabannya enggak, maka berarti sama logikanya, jumdata I plus 1 dianggap jumlah data selesai, I plus 1. Kemudian break, kalau break apa? Selesai sampai oh, ralat ya. Break berarti maksudnya selesai di sini ya. Ini juga sama yang tadi ya, break selesainya di sini. Bukan sampai ke kurung kurawal merah ya. Ya. Kemudian selesai ya. Nah, kalau jawabnya ya gimana? Kalau jawabannya ya kan berarti ini tidak dieksekusi. Ini tidak dieksekusi. Nah, tidak dieksekusi. Kalau tidak dieksekusi gimana? Nah, kalau tidak dieksekusi kan berarti kan jumdata dieksekusi ya. Nah, jumdata berapa tadi jumdata? Nah, misalkan ini baru yang dimasukkan array I indeks ke 0 ya, berarti jumdata I-nya 0 plus 1. Nah, jumlah datanya baru 1 ya, 0 plus 1 baru 1. Nah, kalau gini gimana? Yang dimasukkan baru 1 ya. Looping lagi, ini kan perulangan nih for. Nah, looping. Nah, looping lagi ke sini. Sekarang I nilainya berapa? Nah, I nilainya 1. Nah, ya. I nilainya 1. I nilainya 1 ya, berulang lagi nih. Ya, ya. Masukkan sembarang bilangan lagi ya, ditanyai lagi dan seterusnya. Ya. Jadi kalau break ya, perulangannya berhenti, tidak dilakukan perulangan ya. Nah, kemudian masuk ke tahapan yang ketiga. Yang tahapan ketiga menampilkan data yang diinput. Nah, sekarang kondisinya berarti arahnya sudah terisi bilangan ya. Sudah terisi bilangan, sekarang kita mau tampilkan. Tampilkannya gimana? Ya, tampilkannya seperti tadi. I diisi 0, kemudian I berhentinya kapan? I ketika jumlah datanya
I jumlahnya nilainya kurang dari jum data. Bagaimana itu? Nah, tadi asumsinya yang diisi adalah sampai array indeks ke 2. Jadi isinya array 3 elemen. Ya, berarti kalau tadi ya I sama dengan 0 sampai berapa? Nah, sampai I-nya kan tadi kan 2 ya. Sampai kurang dari jum data. Nah, jum data berapa? Jum data. Jum data tadi kan I plus 1 ya, berarti 3. Nah, jadi berartinya ya, ketika I-nya 2. Nah, ini cetak nih ya. Cetak data indeks ke I. Data indeks ke 0 berapa? Oh, 0 angkanya berapa? 5. Cetak. Ya. Kemudian karena I masih 0, atas lagi I 1. Nah, I 1 nilainya berapa? 4. Oh, cetak 4. Nah, data I. Data indeks ke 1 tadi 4 ya. Terus yang terakhir data I indeks ke 2 nilainya berapa? 10. Nah, cetak 10. Nah, dan lanjut sampai ke data I 3. 3 kurang dari 3, betul apa salah? Salah ya. Nah, kalau salah berarti kan gimana? Berhenti. Maka jadilah program seperti ini ya Mas. Jadilah program seperti ini kalau dijalankan dia nanya nih seperti tadi ya, masukkan sembarang bilangan. Nah, ya. Mau masukkan lagi ya, kalau ya masukkan sembarang bilangan lagi. Ya. Kemudian kalau tidak gimana? Masukkan lagi. Tidak, kalau tidak ya break, perulangannya berhenti. Perulangan berhenti lalu lanjut ke cetak ini yang dimasukkan angka 1, 3 dan 5 ya. Oke, kira-kira gitu saja materi mengenai memasukkan data ke Marik ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.